Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Senang rasanya bisa menyapa Bapak Ibu sekalian melalui renungan harian GKI Cikarang. Mari luangkan waktu kita sejenak untuk mendengarkan dan membaca bagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, syukur dan terima kasih atas segala berkat serta penyertaan-Mu yang masih bisa kami rasakan sampai dengan hari ini bersama-sama keluarga kami masing-masing. Bapa, di pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami pribadi lepas pribadi karena kami siap mendengarkan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, renungan pagi ini bertemakan bersahabat dengan penderitaan. Dan nats pembimbing kita terambil dari Roma 5 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-5. Namun ayatnya yang ke-4 sampai ke-5 lah saya coba garis bawahi buat refleksi kita. Saya akan bacakan buat kita semua. Ketekunan menjadikan kita tahan uji, dan dari tahan uji timbul pengharapan. Dan pengharapan tidak akan mengecewakan, sebab kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita melalui Roh Kudus yang telah dikaruniakan pada kita. Bapak Ibu yang terkasih, bersahabat dengan penderitaan. Jujur, ini bukanlah sesuatu yang mudah atau gampang buat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun di sini izinkan saya untuk sedikit berbagi cerita pengalaman pribadi. Di awal saya mau merantau mencoba peruntungan buat peningkatan hidup. Itulah mimpi dan cita-cita saya di kala itu. Terlebih-lebih ketika mendengar cerita-cerita dan tampilan dari teman-teman yang sudah pergi merantau. Ya, semua tampak indah dan menjanjikan. Itulah yang membuat semangat dan tekad saya jadi kuat untuk meninggalkan kampung halaman. Dan beberapa hari kemudian saya coba sampaikan niat tersebut pada saudara-saudara juga kedua orang tua. Tentunya keluarga sangatlah kaget akan rencana saya tersebut. Intinya, saya tidak diperbolehkan pergi. Namun, karena tekad dan semangat yang sudah kuat, saya tetap putuskan untuk pergi. Singkat cerita, sampailah saya di kota Pekanbaru, menjumpai keluarga paman, dan keluarga di sana pun cukup hangat dan senang menerima keberadaan saya di tengah-tengah keluarga mereka. Saya juga merasakan kenyamanan tersebut selama tinggal beberapa bulan di sana. Tapi karena mimpi dan cita-cita, saya putuskan lagi untuk pergi ke Pulau Batam. Mungkin di sanalah mimpi dan cita-cita tersebut bisa saya dapatkan. Sampailah di Pulau Batam, saya menjumpai teman-teman, juga saudara-saudara yang lebih dulu tinggal di sana. Mulailah menumpang dari tempat satu ke tempat lainnya, selama beberapa bulan adanya. Sembari saya pun mencari pekerjaan, buat bekal pegangan hidup. Ternyata buat mendapatkan pekerjaan tidaklah semudah yang saya pikirkan atau bayangkan. Kenyataannya sulit. Bersamaan itu juga orang-orang yang saya tumpangi mulai menunjukkan rasa ketidaknyamanan mereka akan keberadaan saya di tengah-tengah keluarga mereka. Sedih, kecewa, dan bingung mau berbuat apa lagi. Disitulah saya merasakan kondisi yang sangat-sangat terpuruk. Rasanya seperti berada di tengah lautan yang luas, tanpa pandangan jelas serta pegangan buat bertahan hidup. Dan saya pun teringat Tuhan. Lalu saya datang padanya berserah dengan segala kerendahan hati melalui doa. Seketika itu rasanya mata hati ini dibukakan oleh Tuhan. Dan saya pun tersadar bahwasanya selama ini saya tidak pernah bersyukur. Saya lebih mengutamakan kehendak sendiri dan salah berpengharapan. Dan sejak itu saya berjanji mau menyerahkan hidup ini hanya padanya.
dan untuk tetap setia pada Tuhan. Rasanya pada saat itu hidup saya diperbarui lagi oleh Tuhan, dan saya pun coba bangkit kembali secara perlahan-lahan. Saya harus kuat dan tegar buat bertahan hidup. Rasa khawatir, rasa sakit, perih, pastilah saya rasakan layaknya sebagai manusia biasa. Tapi karena saya sudah berjanji untuk tetap serahkan hidup ini serta setia padanya, maka perasaan-perasaan tersebut hilang seketika dari pikiran saya. Dan sampai dengan hari ini pun, saya meyakini hidup saya dijaga oleh Tuhan. Tuhan itu baik. Toh semua pergumulan demi pergumulan bisa saya lalui. Artinya apa? Tuhan itu nyata dan benar-benar ada di dalam hidup kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita selamanya untuk terjatuh dalam penderitaan. Dan hal ini jugalah yang saya tanamkan pada keluarga, khususnya pada anak-anak. Saya katakan, "Nak, kalaupun kau bisa peroleh karirmu yang cemerlang saat ini, ingat, ini bukanlah semata-mata karena kepintaran atau kehebatanmu. Namun ini semua karena kebaikan Tuhanlah padamu. Ada kalanya pergumulan datang dalam bentuk sukacita ataupun bahagia. Oleh karena itu, tetaplah bersyukur dalam kondisi apapun." Bapak Ibu yang terkasih, begitu jugalah halnya di dalam kehidupan ini. Terkadang kita lebih mendahului kemauan atau kehendak-kehendak kita semata dan melihat apa yang terjadi pada diri kita hanya dengan kacamata kita sendiri. Kita lupa bahwasanya Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Oleh karena itu, jika kita mau jadi seorang Kristen yang berkualitas, maka jangan pernahlah takut untuk menghadapi pergumulan atau cobaan saat menerpamu. Pegang janjinya, sebab Tuhan telah berjanji untuk menyertai langkah kita selama kita tetap setia dan selalu mengandalkan Tuhan. Berpengharapanlah hanya padanya, sebab Dia tidak akan mengecewakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini dapat tinggal dan diam di hati kami pribadi lepas pribadi, agar kami bisa lebih kuat dan tetap setia ketika kami banyak menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan ini. Tuntun kami ketika kami memulai aktivitas kami pada hari ini. Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan melalui anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami yang selalu hidup. Amin.